Duan Lingtian, yang baru saja bergabung dengan pemujaan baru klan Duan, pada hari pertama bergabung dengan klan Duan, dia mengalahkan klan Duan untuk menyembah Qin Yunyi dan menjadi pemujaan baru klan Duan. Duan Lingtian, dewa berpangkat tinggi yang memahami hukum ruang angkasa hingga alam kesempurnaan kecil, mengalahkan Qin Yunyi secara langsung dengan ilmu pedangnya yang menakjubkan. Ilmu pedang Duan Lingtian diduga berada di atas peringkat kelima. Hari kedua setelah datang ke klan Duan, nama Duan Lingtian menyebar tidak hanya di antara klan Duan, tetapi bahkan di kota suci Turmalin. Apalagi semakin keterlaluan. Pernahkah Anda mendengar pentahbisan klan Duan yang baru dipromosikan, bernama Duan Lingtian, baru saja tiba di klan Duan, dan mengalahkan klan Duan dengan pedang di hadapan Qin Yunyi yang ditahbiskan. Dikatakan bahwa dia menyadari hukum ruang untuk kesempurnaan agung. Rilem adalah dewa atas yang tak terkalahkan. Benarkah atau tidak, bagaimana saya mendengar bahwa hukum ruang angkasanya baru saja memasuki ranah kesempurnaan kecil, tetapi itu adalah ilmu pedang, dan dia menyadari ranah mitos tingkat ketujuh, jadi dia memiliki kekuatan dewa atas yang tak terkalahkan. Apa yang kamu katakan salah? Apa yang saya dengar adalah, dia adalah orang kuat yang telah memahami ilmu pedang ke alam legendaris tingkat 8, dan hukum ruang angkasa juga telah memahami alam kesempurnaan besar. Di antara atasan yang tak terkalahkan, dewa juga merupakan keberadaan yang tak terkalahkan. Di kota suci Turmalin, desas-desus tentang Duan Lingtian menjadi semakin keterlaluan. Kemudian, beberapa orang mengatakan bahwa klan Duan yang baru dipromosikan memuja Duan Lingtian, dan melihat melampaui alam, dan bahkan semua alam, mereka disebut yang terkuat di bawah yang terkuat dan tak terkalahkan di bawah yang kuat. Duan Lingtian kembali ke kota suci Turmalin untuk nongkrong di hari kedua kediaman keluarga Duan. Ketika dia mendengar desas-desus ini, dia terdiam. Orang dari kota suci Turmalin ini benar-benar mampu menyebarkannya, berani menyebarkannya. Sementara Duan Lingtian terdiam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Duan Lingtian saat ini sedang berjalan dengan Tan Xiuteng di jalan-jalan kota suci Turmalin. Sebelum memasuki klan Duan, dia belum mengunjungi kota suci Turmalin dengan baik. Di kediaman keluarga Duan, ada banyak tetua dari keluarga Duan. Ketika mereka mengetahui bahwa keluarga mereka datang untuk menyembah orang yang begitu kuat, mereka semua datang ke pintu dan ingin berkenalan dengan Duan Lingtian. Namun, karena Duan Lingtian pergi pagi-pagi, mereka semua berkibar. Ketika desas-desus menyebar di kota suci Turmalin, dua kekuatan semi-suci lainnya di kota suci Turmalin juga menerima berita dari keluarga Duan. Tentu saja, versi yang mereka ketahui adalah versi yang sebenarnya. Di pihak keluarga Duan, aksinya sangat cepat. Sudah berapa lama sejak utusan dari Bibo Tianfu datang, dan mereka menemukan orang yang jenius dan kuat yang pandai ilmu pedang. Klan Yuan, sebagai salah satu dari 3 kekuatan semi-sakral di kota suci Turmalin, tidak lebih lemah dari klan Duan. Beberapa waktu lalu, klan Yuan juga menerima undangan dari Bibo Tianfu, mengundang klan Yuan untuk mengirim mereka untuk memahami peringkat keempat kendo keberadaan di bawah Seon yang kuat, pergi ke kembali keruntuhan yang ditemukan di Bibo Tianfu. Namun, karena ada seseorang di klan Yuan yang telah memahami kendo peringkat keempat dan dekat dengan keberadaan dewa superior yang tak terkalahkan, jadi dia tidak terburu-buru, ada keuntungan di sana. Tanpa diduga, dalam 2 hari, klan Duan merekrut seorang jenius yang menguasai ilmu pedang tingkat kelima dan memahami hukum ruang angkasa. Salah satu dari 4 hukum tertinggi, ke alam kesempurnaan kecil. Kali ini, klan Yuan tidak hanya tidak memiliki keuntungan, tetapi bahkan jatuh ke dalam kerugian. Penatua kedua, tetua ketiga. Kalian berdua, segera tinggalkan kota suci Turmalin, dan cari orang kuat yang memenuhi persyaratan, dan berusaha untuk menemukan beberapa lagi dalam 10 tahun, mewakili klan Yuan kami yang pergi ke Bibo Tianfu untuk menemukannya. Tempat kembali, Patriark klan Yuan, sambil merasakan tekanan, juga memberi perintah. Wan Xianglou, 3 kekuatan semi-suci di kota suci Turmalin, bersama dengan keluarga Duan dan keluarga Yuan, juga tidak tenang saat ini. Namun, tidak seperti kemarahan Patriark klan Yuan, Kepala Gedung Wanxiang, pemilik Gedung Wanxiang, mengeluarkan perintah dengan nada tenang, mendesak Gedung Wanxiang untuk bercabang dan melakukan segalanya di sana untuk menggali Bibo Tianfu. Setelah 10 tahun pembangkit tenaga listrik yang ditemukan di tempat kembali keruntuhan. Kali ini, klan Yuan dan klan Duan berjalan di depan kita. Bagaimanapun, mereka adalah klan,
dan mereka tertanam kuat di kota suci Turmalin. Dalam hal kekuatan eksternal, mereka jauh lebih rendah daripada Wan Xianglou kita. Tanda seru petik 2, dan ini juga menjadi kepercayaan dari pemilik Wan Xiang Building. Wan Xianglou bukanlah kekuatan klan, tetapi kekuatan seperti sekte yang berfokus pada bisnis. Peringkatnya ketat. Jika Anda ingin maju di dalamnya, Anda tidak hanya harus memiliki bakat dan kekuatan, tetapi juga memiliki bakat bisnis yang cukup. Dan industri Wan Xianglou di luar juga berkembang di mana-mana. Dalam hal kekayaan, bahkan klan Yuan dan klan Duan digabungkan tidak sebagus Wan Xianglou. Selain itu, segera selidiki penyembah yang baru dipromosikan dari klan Duan untuk melihat apakah dia benar-benar tidak memiliki hubungan darah dengan klan Duan. Jika itu benar-benar tidak terkait dengan darah, 9 dari 10, itu karena klan Duan juga memiliki nama keluarga, Duan, dan dia diprioritaskan untuk bergabung dengan klan Duan. Dia mungkin belum memahami kekuatan gedung Wan Xiang kita. Dalam hal ini, Anda dapat mengirim seseorang untuk menghubunginya untuk melihat apakah dia dapat digali ke dalam gedung Wan Xiang kami. Di pihak Wan Xianglou, tidak hanya tindakan eksternal yang dipercepat, tetapi banyak orang telah mulai menyelidiki secara komprehensif Duan Lingtian, pemuja terbaru dari klan Duan. Dengan penyelidikan mendalam tentang Wan Xianglou, mereka juga memiliki pemahaman lebih lanjut tentang asal Duan Lingtian. Mungkinkah itu benar-benar dia? Duan Lingtian, yang telah lama berkeliaran di kota suci Turmalin, baru saja akan membawa Tan Xiuteng meninggalkan kota suci Turmalin dan kembali ke keluarga Duan, tetapi tepat sebelum mereka meninggalkan kota, seseorang menghentikan mereka. Orang yang menghentikan mereka adalah seorang lelaki tua dengan perawakan sedang dan penampilan biasa, tetapi matanya luar biasa tajam. Pria tua itu mengenakan jubah biru muda, berdiri di sana, memberi orang perasaan yang tak terlukiskan. Cara mengesankan yang terungkap tanpa terlihat membuat Tan Xiuteng terengah-engah, dan bahkan pupil Duan Lingtian tiba-tiba menyusut. Yang terkuat. Pada saat ini, Duan Lingtian menyimpulkan bahwa orang di depannya adalah negara adidaya. Adapun siapa yang datang, dia tidak tahu. Namun, ini tidak berarti bahwa dia takut satu sama lain. Sekarang dia tidak sendirian. Di belakangnya, ada klan Duan. Meskipun sebagian besar pusat kekuatan klan Duan jauh dari kediaman klan di luar kota suci Turmalin, masih ada beberapa pembangkit tenaga listrik tertinggi di kota suci Turmalin. Di antara mereka, tetua kedua dari Balai Penegakan Hukum, Duan Tianhong, yang membawanya kembali ke klan Duan. Kemarin, teman kecil Lingtian, gedung Wan Xiang lelaki tua itu, Liu Yan, tidak ada niat jahat di sini. Ketika Duan Lingtian bersiap untuk mengirim pesan ke Duan Tianhong, pria tua di depannya tersenyum sedikit dan berbicara dengan sangat sopan. Pada saat yang sama, momentum di sekitar Duan Lingtian dan Tan Xiuteng menghilang pada saat ini. Gedung Wan Sang. Mendengar kata-kata pihak lain, Duan Lingtian mengangkat alisnya. Dia tahu bahwa Wan Xianglou adalah salah satu dari 3 kekuatan semi-sakral di kota suci Turmalin, dan setenar klan Duan. Hanya saja, apa yang orang-orang dari Wan Xianglou cari? Selain itu, mendengarkan pihak lain memanggilnya, teman kecil Lingtian, dia jelas tahu siapa dia. Tidak seperti kebanyakan orang di kota suci Turmalin, meskipun mereka mendengar namanya, mereka masih tidak bisa mengenalinya secara langsung. Menghadapi, ternyata itu senior Liu Yan dari gedung Wan Xiang. Duan Lingtian melirik pria tua di depannya untuk beberapa kali lagi. Kemarin, setelah mengalahkan Qin Yunyi dan secara resmi menjadi pemuja besar klan Duan, Duan Tianhong, tetua kedua dari Aula Penegakan Hukum klan Duan, tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi tetap tinggal dan mengobrol dengannya sebentar. Pada saat itulah Duan Tianhong memperkenalkannya kepada 2 kekuatan semi-suci lainnya di kota suci Turmalin, keluarga Yuan. Gedung Wan Xiang. Dia juga memperkenalkan beberapa tokoh penting dalam 2 kekuatan semi-suci kepadanya. Di antara mereka, Liu Yan, wakil pemilik gedung Wan Xiang. Menurut Duan Tianhong, Liu Yan, wakil pemilik gedung Wan Xiang, adalah Seon tingkat ketiga. Anda harus tahu bahwa bahkan Duan Tianhong, tetua kedua dari Balai Penegakan Hukum keluarga Duan, hanyalah Seon tingkat kedua. Adapun keberadaan Seon tingkat ketiga, bukan karena Duan Lingtian tidak pernah berhubungan dengannya. Misalnya, Duan Bing, patriark keluarga Duan, adalah keberadaan Seon tingkat ketiga. Selain itu, Qiming Demon Venerable of Qiming Mountain dan Cheng Tian Sword Situlei yang dia temui di Tianxia Realm juga harus menjadi Seon tingkat ketiga menurut perkiraannya.
Teman kecil Ling Tian. Liu Yan memandang Duan Ling Tian dengan senyum di wajahnya, senyum yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Orang tua ini ada di sini atas perintah. Pemilik gedung Wanxiang, kami ingin melihat teman kecil Ling Tian. Tapi aku tidak tahu, Ling Tian kecil, apakah kamu bersedia mengagumi wajahmu? Begitu Liu Yan mengucapkan kata-kata ini, Duan Ling Tian terkejut lagi. Pemilik gedung Wanxiang. Kemarin, ketika Duan Tianhong memperkenalkan gedung Wanxiang kepadanya, secara alami tidak mungkin untuk tidak memperkenalkan pemilik gedung Wanxiang. Pemilik gedung Wanxiang, bernama Chen Rufei, adalah seon tingkat keempat yang kuat, dan juga kedua setelah pemilik lama di gedung Wanxiang, dan diakui sebagai yang terkuat kedua di gedung Wanxiang. Senior Liu Yan, saya telah bergabung dengan klan Duan. Duan Ling Tian sedikit mengernyit. Tidak sulit baginya untuk menebak tujuan undangan pemilik gedung Wanxiang, kemungkinan besar dia juga ada di sini untuk kembali ke reruntuhan, yang akan dibuka 10 tahun kemudian oleh Bibo Tianfo, dan ingin biarkan dirinya bertindak atas nama gedung Wanxiang. Namun, sekarang dia telah bergabung dengan klan Duan, secara alami tidak mungkin dia ada hubungannya dengan Wanxiang Lou. Selanjutnya, bahkan jika dia ingin bergabung dengan kekuatan apapun, dia harus memprioritaskan kekuatan suci. Penatua Tianhong. Pada saat yang sama, tanpa ragu-ragu, Duan Ling Tian langsung mengirim panggilan ke Duan Tianhong, tetua kedua dari Balai Penegakan Hukum Keluarga Duan, memberitahukan pengalamannya saat ini. Sekarang, apa yang dia hadapi juga adalah keberadaan Seon Orde ketiga. Jika dia benar-benar ingin merugikannya, dia mungkin harus mati dalam sekejap mata. Tentu saja kemungkinan ini sangat kecil. Lagi pula, membunuh diri sendiri, untuk pihak lain, hanya memiliki kerugian, bukan keuntungan. Namun, Duan Ling Tian masih tidak berani mengambil risiko. Di dunia ini, tidak ada kekurangan orang yang tidak baik untuk dirinya sendiri, jadi tidak perlu mempertaruhkan nyawanya sendiri. Aku tidak jahat. Liu Yan juga mengetahui pesan Duan Ling Tian, dan menggelengkan kepalanya dengan wajah tidak berubah. Kami di Wanxiang Lou sudah tahu bahwa teman kecil Ling Tian telah bergabung dengan klan Duan. Saya, waspadalah terhadap bangunan komersial Wan. Pada saat yang sama, Duan Tianhong, yang menerima pesan Duan Ling Tian, sedang minum teh dengan tenang di sana. Setelah menerima pesan itu, dia tiba-tiba berdiri dan menghilang langsung di tempatnya. Satu demi satu, dia menyebarkannya, dan itu menyebar ke berbagai industri keluarga Duan di kota suci Turmalin. Industri-industri ini, tanpa kecuali, semuanya memiliki orang-orang paling kuat dari klan Duan yang bertanggung jawab. Segera, Duan Tianhong membawa 4 kekuatan tertinggi lainnya dari klan Duan ke tempat kejadian, berdiri di depan Duan Ling Tian, dan melindungi Duan Ling Tian di belakangnya. Pada saat yang sama, dia menatap Liu Yan dengan penuh semangat. Wakil Tuan Tanah Liu, persembahan Ling Tian sudah menjadi persembahan besar bagi klan Duan kami. Anda gedung Wanxiang, apakah Anda masih ingin menggali tembok? Duan Tianhong menatap Liu Yan dan bertanya dengan nada buruk. Liu Yan pergi ke Duan Ling Tian. Dia tidak perlu menebak apa tujuannya. Pasti Wanxiang Lou yang ingin memenangkan klan Duan mereka, pendatang baru untuk disembah. Bagaimanapun, para dewa tingkat atas yang menguasai kendo tingkat 6 dan hukum ruang dari kesempurnaan kecil, keberadaan seperti itu, kekuatan semi suci apapun dapat mematahkan kepala. Kali ini, klan Duan mereka memanfaatkan nama keluarga, dan pihak lain mengambil inisiatif untuk menemukan klan Duan mereka. Jika tidak, dalam hal kondisi dan perawatan, klan Duan mereka benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Wanxiang Lou. Duan Tianhong. Liu Yan melirik Duan Tianhong dengan ringan, jelas mengetahui Duan Tianhong, burung yang baik memilih kayu untuk bertengger. Kalimat ini telah menjadi kebenaran tertinggi sejak zaman kuno. Teman kecil Ling Tian baru saja bergabung dengan klan Duanmu kemarin, dan apa yang telah kamu nikmati sejauh ini hanyalah gelar palsu untuk persembahan besar. Apakah kamu belum mengambil manfaat nyata dari klan Duanmu? Bahkan jika kami mengambilnya, Wanxiang Lou kami dapat mewakili teman kecil Ling Tian dan mengembalikan hadiah ganda dari keluarga Duan Anda. Setelah pernyataan Liu Yan, dia memiliki sikap, saya tidak buruk untuk uang, tetapi pada kenyataannya, gedung Wanxiang di belakangnya memang tidak buruk untuk hal asing ini. Jika mereka dapat membayar sesuatu dengan imbalan partisipasi pemuda berbaju ungu, mereka akan menghasilkan banyak uang di Wanxiang Lou. Pernyataan Liu Yan juga membuat wajah Duan Tianhong berubah karena marah. Mereka tidak menyangka bahwa Liu Yan secara langsung mengakui bahwa dia sedang menggali sudut klan Duan mereka. Ini sama saja dengan memukul wajah klan Duan mereka.
Liu Yan, apakah menurutmu klan Duan kita mudah ditipu? Di samping Duan Tianhong, Seon lain dari klan Duan, dengan ekspresi suram dan mata dingin seperti pedang, jatuh pada Liu Yan, wakil pemilik gedung Wanxiang. Namun, Liu Yan mengabaikannya sama sekali, dan menatap Duan Lingtian untuk dirinya sendiri, dengan senyum seperti angin musim semi di wajahnya lagi. Teman kecil Lingtian, jika Anda memasuki gedung Wanxiang kami dapat melakukan apapun yang Anda butuhkan di gedung Wanxiang. Lakukan yang terbaik. Liu Yan. Duan Tianhong sangat marah, auranya melonjak, dan fluktuasi kekuatan yang mengerikan menyebar dan menyapu, langsung menyapu para penonton yang secara bertahap bersembunyi di pinggir jalan, dan fluktuasi kekuatan yang menakutkan berosilasi, dan bahkan membuat bangunan di kedua sisi jalan mulai hancur lebur. Di jalan, pasir dan batu yang tak terhitung jumlahnya naik, dan tanah mulai bergetar, retakan mengerikan satu demi satu terus menyebar dari kaki Duan Tianhong, seperti jaring laba-laba besar. Adapun 4 Seon klan Duan lainnya di samping Duan Tianhong, kekuatan di tubuh mereka juga siap untuk pergi, dan mereka menatap Liu Yan. Liu Yan menunjukkan penghinaan, kamu tidak berpikir bahwa kalian berlima adalah lawanku, kan? Seon tingkat 2, 4 tingkat Seon, itu sama sekali bukan lawannya dari Seon tier 3. Melihat bahwa perang akan segera pecah, Duan Lingtian tahu bahwa pada saat ini, sudah waktunya baginya untuk berbicara, dan dia tidak bisa tidak mengambil langkah maju dan berdiri berdampingan dengan Duan Tianhong. Namun, tepat ketika Duan Lingtian hendak berbicara, sebuah suara acuh tak acuh datang dari luar kota suci Turmalin. Mereka bukan lawan Liu Yanmu, bagaimana denganku? Aura Duan Tianhong langsung mereda, dan pada saat yang sama, wajahnya menunjukkan keterkejutan. 4 Seon lainnya dari klan Duan juga menghela nafas lega saat ini. Yang ini ada di sini, dan mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Panggilan, seolah embusan angin bertiup, sesosok, Feng Shuyu Feng, muncul di depan semua orang, berdiri di depan Duan Lingtian dan yang lainnya, dan berdiri menghadap Liu Yan. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya dengan tubuh sedang, mengenakan jubah biru muda. Setelah dia muncul, dia menatap Liu Yan, wakil pemilik gedung Wanxiang dengan acuh tak acuh. Penatua Wuyang, Penatua Wuyang. Dan dengan penampilan pria parubaya itu, Seon dari klan Duan yang dibawa oleh Duan Tianhong juga membungkuk hormat satu sama lain. Melihat penampilan mereka, jelas bahwa mereka kagum satu sama lain dari lubuk hati mereka. Penatua Wuyang. Mendengar nama beberapa Seon klan Duan kepada orang-orang yang datang, Duan Lingtian tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah kepala tetua dari Aula Penegakan Hukum klan Duan, yang mengendalikan keberadaan Aula Penegakan Hukum klan Duan, Duan Wuyang. Kekuatannya tidak lebih lemah dari keberadaan Duan Bing, patriark kontemporer dari klan Duan, Seon tingkat ketiga yang kuat. Mendesis, merobek. Pada saat yang sama, kerumunan penonton yang semakin banyak dari mereka yang pernah mendengar tentang Qin Wuyang, juga menarik napas dalam-dalam. Semua tetua Aula Penegakan Hukum klan Duan ada di sini. Ini adalah salah satu pilar dari klan Duan. 1. Kamu tidak kenal orang di seberang klan Duan, kan? Yang ini, tapi Liu Yan, wakil pemilik gedung Wanxiang, tidak lebih lemah dari keberadaan Duan Wuyang. Klan Duan dan Wanxiang Lou, apakah ini akan berhasil? Saya baru saja datang, siapa yang bisa memberitahu saya apa yang mereka lakukan? Sepertinya karena pemuda itu, aku mengingatnya. Pemuda ini adalah Duan Lingtian, pembangkit tenaga listrik arogan yang telah terkenal di kota suci Turmalin selama 2 hari terakhir. Duan Lingtian, pendatang baru dari klan Duan itu. Mata para penonton dengan cepat jatuh pada Duan Lingtian, membuat Duan Lingtian menjadi pusat perhatian. Di lapangan, Duan Wuyang dan Liu Yan berdiri saling berhadapan. Mata mereka berdua saling memandang. Pada saat ini, percikan api tampak bertabrakan. Pada saat yang sama, momentum keduanya juga melonjak. Duan Wuyang, Liu Yan memandang pria parubaya di depannya, dan matanya penuh dengan kecemburuan, meskipun dia juga Seon tingkat ketiga, dia tahu bahwa kekuatan orang ini hanya lebih kuat dari dirinya sendiri. Bahkan jika pihak lain adalah Seon tingkat ketiga yang dipromosikan setelahnya. Namun, yang satu ini, tetapi sekali mengandalkan ranah puncak Orde kedua Seon, dan pertarungan Seon Orde ketiga menjadi seri. Apa yang dipahami pihak lain adalah, hukum guntur, yang berasal dari hukum 5 elemen, tetapi terpisah dari hukum 5 elemen, dan bahkan melampaui hukum 5 elemen. Selain itu,
pencapaian lawan di 4 alam langit dan bumi tidak rendah. Sama seperti Liu Yan dan Duan Wuyang berdiri saling berhadapan, momentum mereka bertabrakan, dan mereka akan meledak. Sebuah dengusan dingin sepertinya datang dari segala arah, dan bahkan membuat seluruh kota suci Turmalin khawatir. Kamu Wan Xianglou dan klan Duan akan bertarung, pergi keluar kota untuk bertarung. Kota suci Turmalin bukanlah arenamu. Setelah dengusan dingin, suara agung dan nyaring mengikuti dan terus menyebar ke seluruh kota suci Turmalin. Untuk sementara waktu, seluruh kota suci Turmalin kembali menjadi sensasi. Suara ini, sepertinya berasal dari mansion Tuan Kota. Itu adalah penguasa kota-kota suci Turmalin, kepala 7 putra suci Bibo Tianfu di masa lalu. Aku sudah lama mendengar tentang penguasa kota ini, tetapi dia selalu menjadi naga tanpa melihat akhirnya. Biasanya, apalagi melihat orang lain, sulit untuk mendengar suaranya. Tapi aku tidak menyangka bahwa aku mendengar suaranya hari ini. Suara mantan kepala 7 putra suci Bibo Tianfu ini dikatakan sangat dekat dengan semi-sakral, dan hanya setengah langkah lagi, dapat melangkah ke keberadaan alam semi-sakral. 3 dari 7 orang suci dari generasi Bibo Tianfu sekarang adalah pembangkit tenaga semi-sakral. Jika yang ini tidak terluka secara tidak sengaja saat kembali ke reruntuhan, saya khawatir dia akan menjadi semi-sakral. Bagaimanapun juga, dia adalah mantan Bibo. Kepala 7 putra suci Tianfu. Ketika suara agung dan nyaring dari penguasa kota suci Turmalin menyebar ke seluruh kota suci Turmalin, sebuah suara tua dan kuat mengikuti dari kota, Tuan Kota Tenang. Kami, Wan Xianglou, tidak berniat bertarung dengan klan Duan. Liu Yan, kembalilah. Setelah suara itu menyebar dan memasuki telinga Liu Yan hanya menatap Duan Wuyang dalam-dalam, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Karena Tuan Tanah Gedung Wan Xiang telah memintanya untuk kembali, secara alami tidak mungkin baginya untuk tinggal di sini. Faktanya, ketika penguasa kota suci Turmalin membuka mulutnya, dia sudah memiliki niat untuk mundur. Yang itu, tapi jarang mendengar kabar apapun. Jika dia benar-benar peduli dengan apa yang terjadi hari ini, bahkan Wan Xianglou tidak bisa menahannya. Itu bukan murid biasa Bibo Tianfu, orang suci Bibo Tianfu saat ini adalah tuannya. Yang itu adalah murid suci. Dan Duan Wuyang, bersamaan dengan kepergian Liu Yan, menatap Duan Lingtian, dengan senyum kaku di wajahnya yang kuno, Lingtian memuja, apakah kamu ingin kembali ke klan bersamaku? Penatua masalah Wuyang, Duan Lingtian tidak berencana untuk tinggal di kota suci Turmalin, dia tidak pernah membayangkan bahwa karena kurangnya pemikiran, serangkaian reaksi berantai seperti itu akan dipicu. Bahkan pemilik kota dari kota suci Turmalin terkejut. Namun, bahkan jika dia diberi kesempatan lagi untuk memulai, dia masih akan memanggil Duan Tianhong. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukan Wan Xianglou. Jika dia benar-benar mengabaikan kerugian klan Duan padanya, akhir hidupnya bisa dikatakan mati dan hidup. Kerusakan rumah-rumah di jalan di sini, Anda memperbaikinya. Sebelum pergi dengan Duan Ling Tianlin, Duan Wuyang menyapa klan Duan Seon yang berada di samping Duan Tianhong, dan Yang terakhir juga segera mengaktifkan kekuatan sucinya dan bekerja sama dengan hukum sistem bumi yang tak terduga, langsung membalikkan tanah dan pemandangan. Runtuhnya rumah itu dipulihkan, dan tampak baru dalam sekejap mata. Tampaknya satu orang cukup untuk mengejar 10 tim teknik. Duan Lingtian juga lebih jauh melihat cara yang terkuat. Ini bukan hanya makna mendalam dari hukum. Yang paling penting adalah kekuatan ilahi tertinggi dari kekuatan tertinggi. Dewa berpangkat tinggi dengan kekuatan sepertiku, yang pandai dalam hukum sistem bumi, mungkin bisa memperbaiki jejak ini. Tapi, itu tidak akan pernah sesempurna ini. Dan, itu pasti akan memakan banyak waktu. Pada saat yang sama, Duan Lingtian juga mengingat Seon di samping Duan Tianhong, seorang Seon yang pandai dalam hukum sistem bumi, dan seharusnya merupakan keberadaan Seon tingkat pertama. Tentu saja, bahkan jika itu adalah Seon tingkat pertama, Duan Lingtian tidak dapat mengejar kudanya sekarang. Jika dia benar-benar ingin merugikan Duan Lingtian, tamparan biasa sudah cukup untuk membunuh Duan Lingtian. Di bawah Seon, hanya dewa tertinggi yang tak terkalahkan yang memiliki kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya di bawah tangan Seon tingkat pertama. Sebelum pergi dengan Duan Wuyang, Duan Lingtian juga menyapa Duan Tianhong, dan pada saat yang sama meminta maaf, Penatua Tianhong, kali ini menyeretmu ke bawah. Tuan kota itu, bukankah dia akan marah padamu setelah itu, yakinlah. Duan Tianhong menjawab melalui transmisi suara,
tuan kota itu ingin hidup dalam pengasingan. Baru saja, kami tidak benar-benar melakukan apa-apa. Paling-paling, dia hanya peringatan, dan dia tidak akan benar-benar melakukan apapun untuk kita. Meskipun Duan Tianhong mengatakan ini, ketika dia menyebutkan penguasa kota dari kota suci Turmalin, Duan Lingtian dapat dengan jelas memperhatikan bahwa nadanya sedikit tidak wajar. Duan Lingtian membawa Tan Siuteng dan mengikuti Duan Wuyang untuk meninggalkan kota suci Turmalin, dan menuju ke arah kediaman keluarga Duan. Kelompok penonton juga bubar satu demi satu setelah Duan Tianhong dan beberapa lainnya pergi. Ketika dia pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Sepertinya pendatang baru dari keluarga Duan ini benar-benar bukan Tian Jiao biasa. Kalau tidak, Wan Xianglou tidak akan berburu secara terang-terangan. Bahkan jika dia bukan dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan, aku khawatir itu tidak jauh berbeda. Kalau tidak, Wan Xianglou tidak akan pernah seperti ini. Keluarga Duan, kali ini adalah harta karun. ... Apa yang tidak Duan Lingtian harapkan adalah ketika dia mengikuti Duan Wuyang kembali ke kediaman keluarga Duan. Di kota suci Turmalin, berita baru lainnya menyebar luas. Pemujaan keluarga Duan yang baru dipromosikan diduga sebagai pembangkit tenaga listrik Tian Jiao yang memperoleh sejumlah besar Raja Bunga Kebahagiaan dan Raja Ikan Bei Minghan dari keluarga Tai Ling Song dan keluarga Bing Di Leng di alam Pingqiong. Setelah berita itu menyebar, seluruh kota suci Turmalin menjadi sensasi. Ada juga banyak orang, mata mereka bersinar dengan keserakahan yang ekstrim, seolah-olah mereka telah melihat harta karun yang tiada taranya. 9 Raja Bunga Kebahagiaan, 3 Raja Ikan Bei Minghan. Ya Tuhan, orang itu adalah orang yang memuja klan Duan. Aku tidak mengharapkannya, aku tidak mengharapkannya. Sekarang, dia bergabung dengan klan Duan, dan tidak mudah untuk memindahkannya. Kecuali, dia ingin menghadapi klan Duan secara langsung. Demi 9 Raja Bunga Kebahagiaan dan 3 Raja Ikan Netherfrost Utara, mereka akan berhadapan langsung dengan klan Duan yang merupakan kekuatan semi-sakral. Siapapun yang berniat melakukan ini pasti akan sakit pikiran. Meskipun saya menduga bahwa latar belakang orang ini tidak biasa, tetapi bagaimanapun, saya tidak yakin kekuatan apa itu. Sekarang, semua orang tahu bahwa dia telah memasuki klan Duan dan memiliki pendukung. Jika Anda memindahkannya lagi, Anda perlu mempertimbangkan kemarahan klan Duan. Di atas dan di bawah kota suci Turmalin, ucapan serupa dilontarkan di mana-mana. Selama siapapun dengan latar belakang, secara alami tidak mungkin untuk mengambil risiko melawan Duan Lingtian, karena di belakang mereka, ada juga kekuatan. Jika mereka dapat melarikan diri dari kuil, para biksu tidak dapat melarikan diri dari kuil. Jika Duan keluarga tidak dapat menemukan mereka, mereka pasti akan melampiaskan kemarahan mereka kepada kekuatan di belakang mereka. Adapun mereka yang tidak memiliki latar belakang, berapa banyak orang yang bisa menjadi lawan Duan Lingtian di bawah para pembudidaya longgar dan yang terkuat. Adapun pembudidaya yang terkuat, jika mereka berani mengambil tindakan di kota suci Turmalin, atau bahkan di sekitar kota suci Turmalin, itu pasti akan menjadi situasi yang fana. Klan Duan memiliki pembangkit tenaga semi-suci. Kekuatan pembangkit tenaga listrik semi-bijak bukan hanya karena kekuatannya sendiri, tetapi bahkan orang yang dia khawatirkan, dalam jarak tertentu, dia dapat merasakan apakah pihak lain dalam bahaya. Induksi semacam ini bergantung pada token identitas klan Duan. Tentu saja, dalam persembahan klan Duan, hanya ada tanda identitas dari persembahan besar, yang dapat membawa jejak rasa spiritual dari pembangkit tenaga listrik semi-suci klan Duan. Berita ini kemungkinan besar akan disebarkan oleh Wan Xianglou. Di klan Duan, sudah beberapa hari sejak terakhir kali mereka pergi ke kota suci Turmalin. Duan Tianhong, tetua kedua dari Balai Penegakan Hukum, sedang berlibur. Hal pertama yang dia lakukan ketika dia kembali ke klan Duan akan datang ke Duan Lingtian dan memberitahu Duan Lingtian baru-baru ini, ada banyak berita tentang kota suci Turmalin. Kakak Lingtian, apakah kamu benar-benar yang menjarah Bliss Flower King dan Bei Minghan Fish King dari klan Pingqiong Jing Song dan klan Leng? Meskipun berita itu menyebar ke seluruh dunia, Duan Tianhong harus meragukannya, tetapi sebelum dia mendengar pengakuan Duan Lingtian, dia tidak berani berpikir bahwa itu 100% benar. Namun, penampilan Duan Lingtian terlalu kebetulan. Terlebih lagi, apa yang Duan Lingtian kuasai, sama dengan yang ada di rumor, juga hukum ruang angkasa dan ilmu pedang. Ini aku. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak menyangkalnya, tetapi mengakuinya secara langsung. Untuk masalah ini,
dia sudah siap secara mental, jadi dia tidak terkejut. Namun, seperti yang dia duga, masalah ini pasti ditemukan oleh klan Duan terlebih dahulu. Bagaimanapun, setelah dia menjadi pemuja besar klan Duan pasti akan dapat mencurigainya melalui petunjuk yang dia ungkapkan. Tubuh. Tanpa diduga, keluarga Duan belum menemukan identitasnya, tetapi orang-orang di luar menemukannya terlebih dahulu. Gedung Wansang. Adapun Gedung Wanxiang, ketika Duan Lingtian kembali dengan Duan Wuyang, kepala tetua Balai Penegakan Hukum, dia juga belajar banyak dari Duan Wuyang. Dia tahu bahwa itu adalah kekuatan dengan latar belakang yang dalam dan jaringan intelijen yang luar biasa. Menurut apa yang dikatakan Duan Wuyang, pasti Wan Xianglou yang melihat nilainya, jadi dia ingin menggali tembok. Oleh karena itu, Liu Yan, wakil pemilik Gedung Wanxiang, muncul di depannya. Itu seharusnya Gedung Wanxiang. Meskipun Duan Lingtian tidak peduli identitasnya terungkap, perilaku Wan Xianglou masih membuatnya marah sampai batas tertentu. Lagi pula, dia tidak memiliki keluhan dengan Wan Xianglou. Jelas bahwa Wan Xianglou telah menyebarkan berita seperti ini, hanya menargetkannya. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan cahaya dingin di matanya. Gedung Wanxiang. Duan Lingtian menurunkan akun ini. Ini benar-benar kamu, saudara Lingtian. Melihat Duan Lingtian mengakui bahwa, meskipun Duan Tianhong tidak terlalu terkejut, dia hanya bisa menghela nafas, dan pada saat yang sama menghibur, saudara Lingtian, jangan khawatir, Anda sekarang adalah pemujaan besar dari klan Duan kami, dan klan Duan kami ingin membuat Anda mewakili klan Duan kami untuk memenangkan keuntungan dalam perjalanan pulang ke Bibo Tianfu 10 tahun kemudian, dan sangat tidak mungkin bagi klan Duan kami untuk menargetkan Anda. Tentu saja, bahkan jika kamu tinggal di klan Duan setelah itu, klan Duan tidak akan menargetkanmu. Ini bukan hanya jaminanku untukmu, tetapi juga jaminan patriark untukmu. Sebelum saya datang ke sini kali ini, saya telah bertemu dengan patriark, dan dia meminta saya untuk memberi tahu Anda. Selama Anda adalah anggota klan Duan, dan selama Anda tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi pasukan bijak seperti Bibo Tianfu, klan Duan akan melindungimu. Tanda seru petik 2. Omong-omong, wajah Duan Tianhong menjadi lurus dan dia berkata dengan sangat serius. Duan Lingtian mendengar kata-kata itu, bahkan jika dia menebak bahwa klan Duan tidak akan menargetkannya, dia tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Setelah mengobrol dengan Duan Lingtian sebentar, Duan Tianhong memutuskan untuk pergi. Jika tidak ada yang lain, saya tidak akan mengganggu Anda, saudara Lingtian. Selanjutnya, saya akan istirahat dan tinggal di keluarga sebentar. Jika Brother Lingtian memiliki sesuatu untuk dilakukan, selama saya membantu Anda jika Anda sibuk, datanglah kepada saya kapan saja. Saya tinggal di area aula penegakan hukum. Ketika saudara Lingtian tiba di sana, Anda dapat mengetahui di mana saya berlatih dengan bertanya langsung kepada seseorang. Suara Duan Tianhong jatuh, dan dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah melihat Duan Tianhong pergi, Duan Lingtian kembali ke gubuk terapung di mata-mata air lingkuan, matanya sedikit menyipit, masih ada 10 tahun. Dalam 10 tahun ini, mari kita lebih memahami dan meningkatkan ilmu pedang. Dibandingkan dengan kemajuan kendo yang lambat, hukum ruang angkasa tidak memiliki kemajuan. Ini seperti memasuki periode kemacetan. Kemacetan ini tidak terputus, dan benar-benar delusi untuk ingin berlari ke alam kesempurnaan yang luar biasa. Meskipun, kemacetan akan rusak cepat atau lambat. Namun, Duan Lingtian saat ini tidak terburu-buru untuk memecahkannya. 10 tahun kemudian, itu akan menjadi hari ketika Bibo Tianfu akan membuka Land of Return to the Ruins. Pada saat itu, dia akan mewakili klan Duan untuk memasuki Land of Return to the Ruins, dan menuntut harta yang mereka butuhkan untuk Bibo Tianfu. Memasuki tanah kembali ke reruntuhan, itu sepenuhnya didasarkan pada kekuatan untuk berbicara. Meskipun, kekuatannya sekarang bagus, tetapi sejauh yang dia tahu, ada keberadaan yang tidak lebih lemah darinya di Bibo Tianfu untuk memasuki tempat kembali ke reruntuhan. Bahkan, mungkin ada dewa atas yang tak terkalahkan untuk masuk kembali ke pasar bersama-sama. Tentu saja, menurut kata-kata Duan Tianhong, di Bibo Tianfu, tidak ada dewa atas yang tak terkalahkan di sisi terang. Namun, orang bijak Bibo Tianfu sangat mungkin memiliki dewa superior yang tak terkalahkan untuk melayaninya. Tentu saja, Yang Mulia Dewa berpangkat tinggi yang tak terkalahkan itu mungkin tidak memahami ilmu pedang di atas peringkat keempat. Namun, ada hubungan antara dewa superior yang tak terkalahkan,
dan pihak lain mungkin tidak dapat mengundang dewa superior tak terkalahkan lain yang pandai kendo untuk masuk atas nama Bibo Tianfu. Selain itu, mengingat status dan jaringan Saint of Bibo Tianfu di Lei Sengjing, bukan tidak mungkin untuk benar-benar ingin mencari dewa tingkat tinggi yang tak terkalahkan yang pandai dalam ilmu pedang tingkat 4 untuk Bibo Tianfu. Memikirkan kemungkinan bertemu dengan dewa superior yang tak terkalahkan di tempat kembalinya reruntuhan itu, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan banyak tekanan di dalam hatinya. Dewa superior yang tak terkalahkan. Sekarang, dia jauh dari musuh. Bahkan jika dia sangat dekat dengan dewa atas yang tak terkalahkan. Namun, jika Anda tidak bisa menjadi dewa superior yang tak terkalahkan dalam satu hari, Anda bukanlah dewa superior yang tak terkalahkan. Duan Lingtian mundur dan berkultivasi, mengabaikan hal-hal di luar jendela, hanya muncul sesekali ketika klan Duan memberikan gaji kepada para penyembah, dan tidak pernah meninggalkan klan Duan selama setengah langkah. Dengan berlalunya waktu, tidak hanya kota suci Turmalin, tetapi juga keluarga Duan, hanya sedikit orang yang menyebutkannya. Dan mereka yang awalnya memata-matai harta di tangan Duan Lingtian, melihat bahwa Duan Lingtian tidak akan meninggalkan klan Duan, tidak lagi muncul di kota suci Turmalin, dan mereka semua mundur satu demi satu. Orang-orang ini semua beruntung dan kuat. Di antara mereka, itu juga termasuk dua kekuatan tertinggi dari alam Pingqiong yang telah ditemui Duan Lingtian. Liu Yifan, dari Paviliun Sanjian, Lin Yu, dari keluarga Lin. Lupakan, ayo kembali. Ada kemungkinan besar bahwa masalah ini sudah selesai, bahkan jika kita terus menunggu, itu akan sia-sia. Lin Yu menghela nafas dan berkata, sekarang dia memiliki perlindungan keluarga Duan, sangat sulit bagi kita untuk berhasil. Bahkan jika kita benar-benar dapat menemukan kesempatan untuk menargetkannya, letakkan dia di garis antara hidup dan mati, dan mengancamnya, dia mungkin tidak benar-benar jujur. Panggil harta itu keluar. Selama dia menunda sedikit, 9 dari 10 pembangkit tenaga semi-suci klan Duan akan tiba. Pada saat itu, bahkan jika kita tidak mendapatkan barang-barangnya, kita hanya bisa melarikan diri. Faktanya, Lin Yu ingin pergi segera setelah dia mengetahui bahwa pihak lain telah memasuki keluarga Duan di kota suci Turmalin dan menjadi pemuja besar keluarga Duan. Namun, Liu Yifan tidak berdamai, jadi dia tetap bersama Liu Yifan. Setahun kemudian, dia tidak tahan lagi dan memutuskan untuk pergi. Tidak ada gunanya terus menunggu. Meskipun Liu Yifan masih tidak mau, melihat bahwa Lin Yu telah mengambil keputusan, dia hanya bisa mengikuti. Lin Yu pergi, dan tidak ada artinya baginya untuk tinggal. Bahkan jika dia berhasil, tanpa Lin Yu, dia tidak akan bisa melakukan metode rahasia untuk melarikan diri dalam ruang dan waktu. Jika setengah bijak bergerak dalam keadaan seperti itu, dia pasti akan mati. Pada saat ini, dua orang yang akan meninggalkan alam Sein Guntur dan kembali ke alam Pingqiong, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk bermimpi. Target yang ingin mereka temukan telah bertemu dengan mereka sebelum mereka datang ke kota suci Turmalin, dan bahkan dilindungi oleh Seon lain di bawah hidung mereka. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, 9 tahun lagi berlalu. Pada saat ini, itu juga tahun ke-10 Duan Lingtian datang ke klan Duan. Pada hari ini, Duan Lingtian masih memahami cara ilmu pedang. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari luar, dan itu adalah suara yang dia kenal, Saudara Lingtian. Seseorang dari Bibo Tianfu telah datang, dan sekarang mereka tinggal di Duan kita. Klan, 3 hari kemudian, kita akan berangkat bersama mereka ke tempat kembali ke reruntuhan. Suara itu, milik Duan Tianhong. Duan Tianhong, sesepuh penegak hukum, pada awalnya tidak diatur oleh klan Duan untuk menemaninya. Namun, mengingat sejak Duan Lingtian datang ke klan Duan, dia telah terlibat dalam kultivasi, dan belum berhubungan dengan orang lain, hanya akrab dengan Duan Tianhong. Jadi dia meminta Duan Tianhong untuk menemani Duan Lingtian sebagai pendamping. Selain itu, satu hal lagi. Duan Tianhong melanjutkan, leluhur tua meninggalkan bea cukai kemarin. Setelah mengetahui keberadaanmu, Saudara Lingtian, dia ingin bertemu denganmu. Selain itu, Patriark juga memberitahu leluhur tua bahwa jika kamu memiliki sesuatu untuk meminta bantuannya, tua leluhur berkata, ketika Anda bertemu dengannya, Anda dapat memberitahu dia apa yang harus dilakukan untuk membantunya. Dalam 10 tahun terakhir, Duan Lingtian telah mendekati Duan Bing, Patriark klan Duan lebih dari sekali, menjelaskan bahwa dia ingin melihat leluhur setengah bijak dari klan Duan dan ingin dia membantunya. Adapun cara membantu, dia juga memberitahu Duan Bing.
Menurut Duan Bing, masalah ini agak rumit. Bukan karena leluhur klan Duan tidak mau membantu, tetapi jiwa dipenjara oleh klan jiwa. Begitu kekuatan jiwa yang terkuat terlibat, nenek moyang mereka tidak bisa membantu. Namun, dia masih meyakinkan Duan Lingtian bahwa nenek moyang mereka dari klan Duan akan tetap mau pergi bersama Duan Lingtian begitu mereka meninggalkan Bea Cukai. Mungkin, sebelum Anda berangkat, Anda akan punya waktu untuk pergi ke kampung halaman bersama leluhur Anda. Duan Tianhong tertawa, dan Duan Lingtian, setelah mendengar kata-kata Duan Tianhong, matanya tiba-tiba menyala. Penatua Tianhong, tolong bawa saya untuk melihat leluhur. Awalnya, dia untuk sementara mengesampingkan masalah ini. Saya bahkan berpikir bahwa setelah perjalanan ke reruntuhan Bibo Tianfu selesai, saya akan memasuki Bibo Tianfu dan mencari bantuan dari orang bijak Bibo Tianfu. Tembakan orang suci lebih dapat diandalkan daripada tembakan setengah orang bijak. Tanpa diduga, sebelum berangkat untuk kembali ke reruntuhan Bibo Tianfu, leluhur klan Duan meninggalkan kebiasaan. Meskipun hanya ada 3 hari tersisa, namun itu sudah cukup baginya untuk melakukan perjalanan bolak-balik ke alam anti-dewa. Karena, di alam Lei Sheng, ada formasi teleportasi ke lebih dari 20 alam, termasuk alam anti-dewa. Tentu saja, Anda harus terlebih dahulu pergi ke formasi teleportasi transfer di alam utama untuk mentransfer kembali ke alam yang menentang dewa. Memikirkan hal ini, Duan Lingtian tidak bisa menahan perasaan senang. Di masa lalu, ketika dia meninggalkan alam anti-dewa, dapat dikatakan bahwa dia menyelinap keluar. Pada saat itu, karena dia memiliki sejumlah besar mata air suci di tangannya, itu sudah cukup untuk menarik yang paling didambakan dari yang paling kuat. Jadi dia mencoba segala cara untuk meninggalkan alam anti-dewa dan melewati alam lain. Ke negeri luar, secara tidak sengaja berteleportasi ke Tianxia Realm, salah satu area terluar dari Outer Lands. Kemudian, berjalan jauh dari alam Tianxia ke alam suci Lei. Dari 3 alam suci ini, dapat dikatakan bahwa seluruh perjalanan berjalan di atas es tipis, dengan hati-hati, dan bahkan tidak berani mengungkapkan identitasnya. Sekarang, ketika dia berpikir untuk kembali ke alam dewa, dia memiliki perasaan terpisah dari dunia. Saya datang kepada saya pertama kali karena saya tahu Anda sedang terburu-buru. Duan Tianhong tertawa, meskipun pemuda di depannya baru bersama klan Duan selama 10 tahun, dalam 10 tahun terakhir, karena temperamen yang sama, dia dan pihak lain telah membentuk persahabatan yang mendalam. Meskipun dia yang terkuat, dia tidak berani menjadi besar di depan pihak lain, karena dia tahu bahwa potensi pihak lain jauh lebih besar darinya. Mungkin, sekarang dia cukup untuk dengan mudah membanjiri lawan. Tapi di masa depan, belum tentu. Saya telah mengirim pesan ke leluhur, dan saya akan membawa Anda untuk melihatnya. Duan Tianhong berkata lagi. Mendengar ini, mata Duan Lingtian yang menyala pada awalnya menjadi semakin cerah, dan kemudian dia mengikuti Duan Tianhong ke tempat leluhur setengah bijak dari keluarga Duan berlatih. Sebagai keberadaan dengan status tertinggi di klan Duan, tempat di mana leluhur semi bijak dari klan Duan ini juga merupakan mata air spiritual. Selain itu, dia adalah satu-satunya di seluruh lingkuan. Leluhur, persembahan besar ada di sini. Duan Tianhong membawa Duan Lingtian ke ngarai di mana lingkuan seperti surga berada, berdiri di langit, dan memberi hormat pada gubuk terapung di atas ngarai di depannya. Suara yang agak malas datang dari dalam. Dan suara inilah yang menyebabkan pupil Duan Lingtian menyusut tajam, dan kedalaman matanya penuh dengan kengerian. Nenek moyang setengah bijak dari keluarga Duan ini ternyata wanita yang kuat. Dan tepat ketika Duan Lingtian ketakutan, pintu gubuk terapung di depan terbuka, dan sosok anggun muncul di depan Duan Lingtian pada waktu yang tepat. Ini adalah seorang wanita yang mengenakan gaun cian muda. Dia terlihat berusia paling banyak 20-an. Yang paling penting adalah dia malas saat ini, seolah-olah dia tidak tertarik pada apapun. Namun, Duan Lingtian hanya melirik sepasang matanya yang gesit, dan dia merasa melihat jurang yang tak berujung, seolah-olah tidak ada akhir, seperti jurang maut. Duan Lingtian, saya telah melihat leluhur saya. Meskipun orang di depannya tampaknya seusia dengan dirinya, Duan Lingtian tahu bahwa di bawah wajah muda ini, ada periode curah hujan yang panjang. Bagaimanapun, ini adalah sosok paling senior di klan Duan. 10 penuh, fosil hidup. Kamu adalah pemujaan klan Duan kami, jadi kamu tidak perlu memanggilku, leluhur tua, seperti mereka. Wanita itu tersenyum ringan dan menatap mata Duan Lingtian, yang tiba-tiba menjadi lebih dalam.
pada saat ini, Duan Lingtian juga merasa tidak terlihat. Ini menakjubkan. Saat berikutnya, pupil wanita itu berkontraksi dengan keras, tanpa terasa. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, dia memandang Duan Tianhong dan berkata dengan ringan, "Aku punya sesuatu untuk dikatakan pada persembahan besar, jadi tolong mundur." Ya, orang tua. Ketika Duan Tianhong mendengar kata-kata itu, dia buru-buru mundur dengan hormat, dan pada saat yang sama mengingatkan Duan Lingtian melalui transmisi suara, "Saudara Lingtian, leluhurnya pandai dalam hukum kehidupan, salah satu dari 4 hukum tertinggi, dan juga menguasai kontrol salah satu dari 4 hukum langit dan bumi. Jalan." Setelah mengingatkan Duan Lingtian, dia menghilang di depan Duan Lingtian dan leluhur klan Duan. Untuk sementara waktu, di dalam ngarai besar, hanya Duan Lingtian dan leluhur klan Duan yang tersisa. "Namaku, Duan Yuwei, kamu lelaki kecil, kamu tidak perlu memanggilku leluhur seperti mereka di masa depan, panggil saja aku, Saudari Wei." Setelah Duan Tianhong mundur, Duan Yuwei menatap Duan Lingtian dengan penuh minat, dan pada saat yang sama mengambil beberapa langkah ke depan, di depan Duan Lingtian, tangannya yang ramping terjulur, mengaitkan dagu Duan Lingtian, dan menatap Duan Lingtian. Adapun Duan Lingtian, dalam prosesnya, meskipun dia ingin menghindar, dia menemukan bahwa kekuatan tak terlihat sepertinya memenjarakannya di tempat, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Untuk sesaat, saat dikejutkan oleh kekuatan lawan, Duan Lingtian merasa pahit di hatinya. Mengapa leluhur klan Duan ini merasa tidak normal? Apa yang dia coba lakukan? Ini menakjubkan. Tepat ketika Duan Lingtian tidak dapat dijelaskan, Duan Yuwei berbicara lagi. Dengan kekuatan seperti itu, usianya kurang dari 3.000 tahun. Melihat keluar dunia, dan bahkan sejarah dunia, saya belum pernah mendengar ada orang seusia Anda. Dengan kekuatanmu. Dan Duan Lingtian, setelah mendengar kata-kata Duan Yuwei, wajahnya berubah drastis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Duan Yuwei, leluhur klan Duan, dapat melihat bahwa dia berusia kurang dari 3.000 tahun hanya dengan melihatnya. Anda harus tahu bahwa di masa lalu, meskipun ada orang dengan usia yang sama yang dapat melihat usianya, mereka hanya dapat melihat bahwa dia tidak berumur panjang. Dan sekarang, paragraf Yuwei ini, benar-benar melihat bahwa dia berusia kurang dari 3.000 tahun. Anda tahu, ini bukan hal yang baik. Selama pihak lain memiliki sedikit niat buruk, dia pasti akan mati. Jangan gugup, aku tidak punya niat buruk terhadapmu. Aku benar-benar ingin jahat padamu. Apakah kamu pikir kamu masih bisa berdiri di sini dengan baik sekarang? Dan Duan Yuwei, pada saat ini, tampaknya melihat kegugupan Duan Lingtian saat ini dari mata Duan Lingtian, tersenyum ringan, dan kemudian berdiri, dan pada saat yang sama melepaskan kekuatan tak terlihat yang menyelimuti Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian mendapatkan kembali kebebasannya, dan dengan cepat mundur beberapa langkah, menatap dengan waspada pada leluhur yang menggoda dari klan Duan di depannya. Mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian berkata, "Leluhur." Begitu dia membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh Duan Yuwei yang mengerutkan kening. "Aku berkata, kamu bisa memanggilku, Saudari Wei. Mulai hari ini, aku akan memanggilmu, Xiao Tian. Kamu bisa pergi ke klan Duan, itu berarti kamu memiliki hubungan dengan klan Duan, dan itu ada hubungannya denganku. Mulai sekarang, kamu dan aku akan menjadi saudara perempuan."